Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah azza wa jalla, Rabb semesta alam, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasul-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin dan juga hadirat rahimani wa rahimakumullah. Saderenge kula nyuwun pangapunten yen mboten saged ngagem bahasa Jawi nggih. Nggih, sebabnya kathah nggih, kula memang asli Bantul, lahir tahun 80 lan ageng teng mriki teng Bantul semenjak TK nya sampai nggih lulus SMA tahun 98. Terus merantau teng Jawa Timur, terus teng Madinah niki pun gangsal 12 tahun. Ya, gangsal 12 tahun teng Madinah. Terus sekedhik kathah nggih, kathah kosakata ingkang kula pun kesupen. Nggih, insyaallah niki kali niki napa kesempatan ini kita usahakan untuk napa ngagem bahasa Indonesia mawon. Nggih, insyaallah lain kali perlu waktu 1 tahun 2 tahun manggen teng mriki mangke saged kembali malih Mbak Manawi. Saya pakai ini. Iya. Nggih. Terus insyaallah make niki ngagem bahasa Indonesia, mboten ngagem bahasa Jawi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah. Ya, marilah kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, dan kenikmatan yang paling besar yang wajib dan patut senantiasa kita memuji Allah dengannya adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah, nikmat petunjuk kepada Islam, sehingga dibuka hati kita, dimudahkan hati kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memilih hati kita di antara sekian banyak hati untuk bisa tunduk di hadapan Allah dan taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Allah SWT berfirman, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an." Yang artinya, seandainya Rabbmu menghendaki, niscaya seluruh orang yang berada di permukaan bumi ini akan menjadi orang yang beriman. Kulluhum jami'an, semuanya. Kalau Allah menghendaki, Rabbmu menghendaki, niscaya seluruh orang yang berada di permukaan bumi ini menjadi orang yang beriman. Tapi Allah tidak menghendaki yang demikian. Allah memilih di antara hamba-hambanya, ada di antara mereka yang mendapatkan petunjuk dan diberikan karunia, diberikan anugerah untuk mendapatkan petunjuk. Dan alhamdulillah, Allah SWT memilih kita semuanya untuk bisa menetapi agama Islam ini.
Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah materi yang sangat penting, sangat urgen, dan ini adalah materi yang tidak ada uzur bagi seorang muslim dan juga muslimah untuk mengatakan saya tidak mau mempelajari. Ini adalah perkara yang wajib, yaitu tentang beriman kepada Allah SWT. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Jibril yang masyhur, yang dikenal, ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang saat itu sedang duduk bersama beliau. Datang dalam keadaan menjelma sebagai seorang laki-laki. Dan ini adalah sifat di antara sifat-sifat malaikat. Allah SWT dengan izinnya menjadikan malaikat bisa menjelma seperti seorang manusia. Datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ingin mengajarkan beliau dan juga para sahabat radhiyallahu anhum tentang agama Islam ini. Mengajarkan dengan cara bertanya. Mengajarkan dengan cara bertanya. Beliau bertanya tentang beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan yang beliau sampaikan adalah beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil iman." Ya Muhammad, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang al-iman. Tentang apa itu iman? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan menyebutkan arkanul iman, menyebutkan rukun-rukun iman. Beliau mengatakan al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang dinamakan dengan iman, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman dengan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan dengan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan dengan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan engkau beriman dengan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 6 perkara ini yang dinamakan dengan arkanul iman. Arkanul iman, rukun-rukun iman. Dan rukun, Bapak Ibu sekalian, ini di dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang paling kuat dari sebuah bangunan. Ini dinamakan dengan rukun. Sesuatu yang paling kuat, sesuatu yang paling penting. Inilah yang dinamakan dengan rukun. Beliau menyebutkan 6 perkara yang dinamakan dengan arkanul iman, rukun-rukun keimanan. Dari seluruh cabang-cabang keimanan yang jumlahnya di dalam hadis yang lain disebutkan oleh beliau lebih dari 60, dalam sebuah riwayat lebih dari 70. Maka para ulama menggolongkan 6 perkara ini adalah cabang-cabang keimanan yang paling penting dari sekian banyak cabang-cabang keimanan, yaitu beriman kepada Allah dengan malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan rasulnya, dengan hari akhir, dan juga beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Ini adalah agama kita. Ini adalah rukun iman yang tidak seseorang dinamakan orang yang beriman sampai dia beriman dengan seluruh rukun iman ini. Seandainya dia beriman dengan 5 rukun iman, tetapi ada satu di antara rukun iman tersebut yang dia tidak percaya, yang dia tidak beriman, maka imannya tidak sah dan tidak dinamakan dia orang yang beriman sampai dia beriman dengan seluruh rukun-rukun imannya. Seandainya dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab dan lain-lain, hanya dia tidak beriman dengan hari akhir,
Maka orang yang demikian tidak dinamakan dengan orang yang beriman. Sampai dia beriman dengan seluruh 6 rukun iman ini. Dan insyaallah kita hari ini akan mempelajari salah satu di antara rukun iman tersebut, yaitu iman kepada Allah, dan ini merupakan rukunnya rukun iman. Aslu usulul iman. Dia adalah asalnya dari rukun iman. Di antara 6 rukun iman, maka yang paling afdal, yang paling utama, yang paling penting di antara yang paling penting tersebut adalah al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang cabang keimanan, beliau mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah fa'a'laha qaulu la ilaha illallah. Iman itu ada 60 lebih cabang. Fa'a'laha, maka yang paling a'la, yang paling tinggi, yang paling inggil adalah qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Dan insyaallah pada sore hari ini sesuai dengan waktu yang diberikan kepada kita akan bersama-sama Bapak Ibu sekalian mempelajari tentang al-imanu billah. Ya, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh para ulama rahimahumullah adalah dengan beriman dengan beberapa perkara. Cara beriman kepada Allah adalah dengan beberapa perkara atau beberapa cara. Yang pertama adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan segala sesuatu. Beriman, percaya dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan segala sesuatu, khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Ini harus kita yakini. Kalau kita beriman dengan Allah, maka kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu. Menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan, menciptakan langit dan bumi dan seisinya, menciptakan manusia dan juga amalan-amalan yang dia lakukan. Allah SWT berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu. Kulli syai', segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluqun lillah, itu adalah ciptaan Allah SWT. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah Allah SWT yang wakil dari segala sesuatu. Menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya Allah SWT dialah zat yang satu-satunya menciptakan. Tidak ada selain Allah SWT yang menciptakan. Ini harus kita yakini. Demikian pula cara beriman kepada Allah SWT. Yang kedua adalah meyakini bahwasanya Allah SWT yang memberikan rezeki. Dialah Allah SWT yang mencipta makhluk, dan Allah tidak membiarkan mereka demikian tanpa memiliki rezeki, tidak. Tapi Allah SWT memberikan rezeki kepada mereka. Bahkan sebelum Allah menciptakan mereka, Allah SWT sudah menentukan, sudah mentakdirkan tentang rezeki bagi makhluk-makhluknya. Allah SWT berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin." Allah mengatakan, dan tidak ada sesuatu yang merayap di permukaan bumi ini, baik manusia maupun hewan ataupun yang lain, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali 'ala Allah, kecuali atas Allah rezeki mereka. Kecuali atas Allah rezeki mereka. Allah yang akan menjamin rezeki bagi setiap makhluk yang melata, yang merayap di permukaan bumi, baik manusia maupun hewan. Ini adalah janji Allah
adalah ucapan Allah SWT, firman Allah yang mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah SWT dialah zat yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Tidak ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan Allah mengetahui tentang mustaqarnya, mengetahui di mana mereka berada untuk menyampaikan rezeki ini. Allah mengetahui di mana makhluknya berada, dimanapun dia berada. Dia berada di dalam gua, dia berada di dasar laut, dia berada di atas gunung. Allah mengetahui tentang keberadaan mereka dan akan menyampaikan rezeki yang sudah Allah tulis ini kepada mereka dimanapun mereka berada. Tidak ada yang luput dari Allah SWT. Wa mustauda'aha, demikian pula Allah mengetahui tentang mustauda', yaitu kapan dan di mana mereka akan meninggal dunia. Ini adalah janji dari Allah yang kita harus beriman dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah SWT dialah yang memberikan rezeki kepada saya, kepada kita semua dimanapun kita berada, bahkan sebelum Allah menciptakan kita. Di dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah telah menulis maqadiral khalaiq, takdir-takdir bagi makhluk-makhluknya. Kapan ditulis oleh Allah? Qabla an yakhluqa samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan juga bumi, bi 50,000 sanah, selama 50.000 tahun. Dan takdir ini mencakup di dalamnya rezeki, termasuk ajal, termasuk amalan kita, termasuk musibah dan kenikmatan. Ini semuanya sudah ditulis oleh Allah SWT. Dan sebagaimana kabar Nabi SAW sudah ditulis bukan 5 tahun sebelum kita diciptakan, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, tetapi 50.000 tahun. Kapan? Sebelum diciptakannya langit dan juga bumi. Kapan diciptakan langit dan bumi? Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Takdir bagi kita, baik rezeki maupun yang lain, sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan juga bumi. Allah SWT adalah Ar-Razzaq. Innahu huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq. Di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq, yaitu yang Maha memberikan rezeki. Kita diberikan rezeki, bahkan Allah telah menulis rezeki bagi kita sebelum kita diciptakan, bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi selama 50.000 tahun. Sebagai seorang yang mukmin, seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah, maka di antara beriman kepada Allah adalah meyakini bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Dialah Allah yang Maha memberikan rezeki. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah SWT. Tidak boleh seorang muslim yang mengaku dirinya beriman kepada Allah kemudian dia meyakini bahwa di sana ada yang memberikan rezeki selain Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh dan haram hukumnya. Dan tidak dinamakan dia orang yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah beriman bahwasanya Allah yang telah mengatur alam semesta. Mengatur alam semesta, mematikan dan juga menghidupkan, menggerakkan dan juga mendiamkan, mengganti siang dan malam, menggerakkan matahari, menerbitkan matahari, menenggelamkan matahari. Allah SWT yang telah mengatur itu semua. Allah SWT berfirman, yudabbirul amra minas sama ilal ard. Dialah Allah SWT yang yudabbir, yang memelihara, yang telah mengatur al-amr, seluruh perkara, minas sama, dari langit, ilal ard, ke bumi, menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kekuasaan Allah dan bahwasanya Allah SWT dialah yang telah mengatur alam semesta ini, menggerakkan matahari dari timur ke barat, mengganti siang menjadi malam dan malam menjadi siang, menghidupkan orang yang sebelumnya meninggal dan mematikan orang yang sebelumnya hidup. Maka ini tidak ada yang melakukan itu semua kecuali Allah SWT. Tidak ada yang melakukan itu semua
kecuali Allah SWT. Yudabbirul amr. Dialah Allah yang telah memelihara dan mengatur seluruh perkara. Di dalam Al-Quran Allah SWT menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ketika beliau berdebat dan mendakwai seorang raja di zaman beliau, yaitu Raja Namrud, yang dia dengan sombongnya mengatakan bahwa dia menghidupkan dan juga mematikan. Berkata Ibrahim bahwasanya Allah Rabb beliau adalah menghidupkan dan mematikan. Maka raja ini mengatakan, ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan juga mematikan. Maksudnya adalah membiarkan orang hidup, tidak dibunuh. Dan aku bisa mematikan, maksudnya bisa membunuh orang atau bisa menyuruh orang untuk membunuh dia. Ini maksudnya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyams minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah, dialah yang telah menerbitkan matahari dari arah timur. Kalau engkau Tuhan, fa'ti biha minal maghrib. Kalau engkau benar-benar Tuhan, maka adalah engkau mendatangkan matahari dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir ini, yaitu raja ini, dia dalam keadaan diam dan tidak bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Kenapa demikian? Karena Allah SWT dialah satu-satunya zat yang memelihara. Dialah yang satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Allah menjadikan malam, menjadikan siang, dan tidak ada selain Allah SWT. Bagaimanapun kesaktiannya, bagaimanapun dia dipuja dan dipuji oleh manusia dan disembah oleh manusia, tidak ada di antara mereka yang bisa merubah aturan Allah ini, mengganti siang menjadi malam atau malam menjadi siang. Dari dulu sampai sekarang tidak ada sesembahan selain Allah yang bisa melakukannya. Seorang mukmin harus meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang telah mengatur seluruh alam semesta ini. Tidak halal baginya untuk meyakini yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dihormati oleh Allah Azza wa Jalla, keyakinan tentang bahwasanya Allah yang menciptakan, bahwasanya Allah satu-satunya zat yang memberikan rezeki, satu-satunya zat yang mengatur alam semesta, ini adalah keyakinan yang fitrah. Keyakinan yang fitrah. Ketika kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dijadikan hati kita ini mengakui dan meyakini bahwasanya di sana ada Rabb, di sana ada Tuhan yang menciptakan dirinya, yang mengatur alam semesta ini. Ini adalah fitrah yang sudah Allah tancapkan di masing-masing dari sanubari kita, di dalam hati-hati kita. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha, Allah mengatakan. Allah berfirman, ini adalah fitrah Allah yang Allah telah ciptakan manusia di atas fitrah ini. Masing-masing dari manusia, mereka meyakini bahwa di sana ada Allah Azza wa Jalla. Di sana ada zat yang berkuasa, di sana ada zat yang menciptakan. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus pertama kali di antara orang-orang Quraisy, kaum beliau. Mereka itu orang-orang Quraisy diceritakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran bahwasanya mereka juga meyakini dan mengimani bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka, bahkan menciptakan nenek moyang mereka, memberikan rezeki kepada mereka, dan juga mengatur seluruh alam semesta ini. Bapak Ibu sekalian, ternyata orang-orang kafir Quraisy, mereka juga meyakini apa yang sudah kita sampaikan tadi. Apa dalilnya? Disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunnallah. Yang artinya, seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, wala in sa'altahum, seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit dan juga bumi,
la yaqulunallah, niscaya mereka mengatakan Allah. Ini yang mengabarkan adalah Allah SWT, dan dialah yang maha tahu, yang lebih mengetahui daripada kita tentang akidah, tentang keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy. Allah mengatakan, dan seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan yang menciptakan adalah patung fulan, Hubal, atau Manah, atau yang lain. Semuanya mereka sepakat mengatakan Allah. La yaqulunallah, mereka akan mengatakan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah SWT. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Dan seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan diri mereka? Siapakah yang telah menciptakan diri mereka? La yaqulunallah, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Subhanallah. Ternyata ini juga diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad, may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian wahai kaumku? Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian minas sama'i wal ard, dari langit maupun dari bumi? Dari langit dengan diturunkan hujan oleh Allah SWT. Dari bumi dikeluarkan tanaman-tanaman, ditumbuhkan tanaman, dikeluarkan tambang. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Dan siapakah yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan? Siapa yang memberikan kalian pendengaran dan juga penglihatan sehingga kalian bisa mendengar dan juga bisa melihat? Wa yukhrijul hayya minal mayyit, dan menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang menghidupkan dan juga mematikan. Wa man yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur seluruh alam semesta ini? Ditanya beberapa pertanyaan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, siapa yang memberikan rezeki kalian, yang memberikan kalian pendengaran dan juga penglihatan? Siapa yang mengatur alam semesta? Siapa yang menghidupkan dan juga mematikan? Apa jawaban mereka? Fasayaqulunallah. Mereka akan mengatakan yang melakukan itu semua adalah Allah. Subhanallah. Yang melakukan itu semua adalah Allah SWT. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah kepada mereka, apakah kalian tidak bertakwa? Menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya hanya meyakini Allah memberikan rezeki, mengatur alam semesta, dan juga menciptakan kita semua, ternyata belum bisa membedakan antara kita dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Kenapa? Karena sama-sama meyakini yang demikian. Dalilnya sudah kita sebutkan. Ternyata meyakini tiga perkara tadi belum bisa membedakan antara kita dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Masih sama-sama meyakini tentang tiga perkara tersebut. Berarti di sana ada sesuatu yang membedakan antara kita dengan mereka. Kenapa diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau mereka meyakini bahasanya Allah yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta, dan juga menciptakan mereka, tetapi tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perang Badr, terjadi perang Uhud, bahkan beliau dikeluarkan. Lalu apa yang membedakan antara orang Islam dengan orang-orang musyrikin? Berarti di sana ada bedanya. Oleh karena itu, di antara cara beriman kepada Allah SWT yang selanjutnya, yang keempat, dan ini yang membedakan antara kita dengan orang-orang musyrikin. Ya,
Ya. Yang insyaallah 2 menit lagi ini akan sholat Isya. Dan insyaallah tentang perbedaan antara orang Islam dengan orang-orang musyrikin akan kita sampaikan insyaallah setelah sholat Isya. Dan ini adalah perkara yang penting supaya kita bisa memahami apa sebenarnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada session yang pertama ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan session yang kedua, yaitu setelah sholat Isya. Nah, melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada session yang pertama, yang kita sudah menyebutkan bahwasanya keyakinan dan juga beriman bahwasanya Allah satu-satunya yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, ini ternyata juga diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan kita sudah menyebutkan bahwasanya berarti di sana ada sesuatu yang membedakan antara orang Islam dengan orang-orang musyrikin. Sesuatu yang membedakan antara Islam yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan agama orang-orang musyrikin. Menambahkan apa yang sudah kita sampaikan. Ternyata musuh Allah yang paling ganas, yaitu iblis, laknatullah alaih, semoga Allah melaknatnya, di mana sumber kekufuran, sumber penyimpangan, sumber kesyirikan adalah dari iblis ini. Ternyata Allah ceritakan di dalam Al-Quran bahwasanya dia juga mengakui Allah yang menciptakan dia dan juga menciptakan Adam alaihissalam. Ketika Allah SWT memerintahkan al-malaikah, para malaikat, untuk bersujud dengan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, maka semuanya bersujud kecuali iblis. Illa iblis lam yakum minas sajidin, dia bukan termasuk orang yang bersujud. Maka Allah SWT bertanya dan berkata kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman, berkata kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang mencegahmu, yang menahanmu untuk bersujud kepada Adam id amartuk, ketika aku memerintahkan kepada dirimu. Allah bertanya kepada iblis dengan pertanyaan ini, apa yang mencegahmu, menahanmu, sehingga engkau tidak mau melakukan sujud penghormatan kepada Adam? Apa jawaban iblis? Qal ana khairun min, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia mengatakan dengan sombongnya, ana khairun min, sesungguhnya aku lebih baik daripada Adam. Aku, katanya, adalah lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah telah menciptakan aku dari nar, dari api, dan menciptakan Adam dari tin, yaitu dari tanah. Di dalam ayat ini Allah SWT mengabarkan kepada kita tentang ucapan iblis dan bagaimana dia sombong kepada Allah SWT. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya iblis juga meyakini bahwasanya Allah yang telah menciptakan dia. Dia tidak mengingkari bahwasanya Allah yang menciptakan dia. Bahkan dia juga mengakui bahwasanya Allah dialah yang telah menciptakan Adam alaihissalam. Menunjukkan kepada kita bahwasanya keyakinan bahwasanya Allah menciptakan ini belum bisa membedakan antara seorang muslim dengan seorang yang kafir kepada Allah SWT. Lalu apa bedanya antara orang yang muslim dengan orang yang kafir?
Bedanya seorang yang muslim apabila dia sudah mengakui Allah satu-satunya yang mencipta, Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, maka konsekuensinya dia tidak menyerahkan ibadah kecuali hanya kepada Allah SWT. Inilah seorang muslim. Apabila dia sudah meyakini yang tiga tadi, Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, maka dia konsekuen bahwasanya berarti dia tidak boleh menyerahkan ibadah sedikit pun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Inilah sikap seorang muslim. Oleh karena itu dia dinamakan sebagai muslim. Dan muslim artinya adalah orang yang menyerahkan dirinya dan juga ibadahnya hanya kepada Allah. Oleh karena itu dinamakan seorang muslim. Apabila seseorang dahulunya adalah bukan seorang muslim yang menyembah kepada selain Allah, menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah, maka dia dinamakan seorang muslim yang menyerahkan diri apabila dia hanya menyerahkan ibadahnya kepada Allah SWT. Inilah seorang muslim, dia konsekuen dengan keyakinan yang pertama. Adapun orang-orang musyrikin tidak demikian. Ketika mereka mengatakan dengan lisannya Allah yang menciptakan, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta, dan mereka yakini di dalam hatinya, akan tetapi dalam prakteknya, di dalam kehidupan sehari-hari, kita dapatkan orang-orang musyrikin Quraisy ternyata mereka dalam satu ini, yaitu di dalam masalah ibadah, mereka tidak konsekuen. Ada sebagian ibadah diserahkan kepada Allah, dan ada sebagian ibadah diserahkan kepada selain Allah SWT. Oleh karena itu mereka dicap sebagai musyrikin, yaitu menyekutukan Allah di dalam ibadah. Kenapa demikian? Karena ada sebagian ibadah mereka serahkan kepada Allah, dan ada sebagian ibadah mereka serahkan kepada selain Allah SWT. Oleh karena itu di antara mereka ada yang namanya Abdullah, hamba Allah. Ada di antara orang-orang musyrikin yang bernama atau menamakan anaknya dengan Abdullah. Abdul Muttalib, ya kakeknya Rasulullah SAW menamakan salah satu anaknya dengan Abdullah. Padahal dia adalah seorang musyrik. Menamakan anaknya dengan Abdullah menunjukkan bahwasanya mereka juga mengenal Allah SWT. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau masih dalam keadaan musyrik, belum masuk Islam, kemudian beliau masuk Islam, mengabarkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku dahulu di masa jahiliyah, ketika masih dalam keadaan musyrik, aku dulu pernah bernadar. Yaitu untuk Allah SWT, untuk melakukan i'tikaf di Masjidil Haram selama 1 malam atau 1 hari. Ini ucapan Umar bin Khattab menceritakan atau mengabarkan kepada Rasulullah SAW apa yang pernah dia lakukan selama masa jahiliyah. Ada sebagian ibadah yang dia serahkan kepada Allah, yaitu i'tikaf. Pernah bernazar untuk Allah SWT melakukan i'tikaf di Masjidil Haram. Ini dilakukan di masa jahiliyah, menunjukkan bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu mereka juga menyerahkan sebagian ibadah kepada Allah SWT. Dan Allah menceritakan di dalam Al-Quran bagaimana keadaan mereka ketika mereka dalam keadaan melaut, mencari ikan, atau dalam keadaan berlayar, merantau. Ketika mereka ditimpa musibah di tengah laut, datang ombak yang besar, datang angin yang kencang, maka Allah ceritakan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Fa idza rakibu fil fulk da'allaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka menaiki kapal, di tengah-tengah kapal dalam keadaan terkena musibah, apa yang mereka lakukan? Da'awullah mukhlishina lahuddin. Mereka meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah
dalam keadaan mengikhlaskan agamanya hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Tidak menoleh ke Hubal, tidak menoleh ke Manah atau ke Uzza dan lain-lain, tetapi mereka mukhlisin, dalam keadaan mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Ya Allah, najjina, najjina, ya Allah selamatkan kami, selamatkan kami. Tetapi ketika Allah SWT menyelamatkan mereka dan mengabulkan doa mereka, fa idza raqibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma anjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Ketika Allah SWT menyelamatkan mereka di daratan, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah SWT. Kembali mereka bersenang-senang dengan kesyirikan mereka. Menunjukkan kepada kita bagaimana tingkah laku yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy. Kenapa mereka dinamakan orang-orang musyrik? Karena mereka tidak akan sukuen dengan yang pertama tadi. Ada sebagian ibadah mereka serahkan kepada Allah, dan ada sebagian ibadah yang lain diserahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka dicap sebagai orang-orang musyrikin, dan inilah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama siang dan malam, selama 10 tahun yang pertama, beliau bergerak dan mendakwai kaumnya, mengatakan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, hendaklah kalian mengatakan la ilaha illallah. Diajak kaumnya, diajak kabilahnya, diajak keluarganya untuk mengatakan la ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Wahai kaumku, hendaklah kalian mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa Allah berhak disembah? Karena Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi, diserahkan kepadanya ibadah kecuali Allah SWT. Kalau demikian, maka adalah kalian berpaling dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ada di antara kaum beliau yang menerima ajakan ini, sehingga mereka bersegera meninggalkan segala sesembahan selain Allah, kemudian masuk Islam. Dan ada di antara mereka yang tetap berpegang teguh dengan kesyirikan, dan mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Mereka mengatakan dengan sombongnya, kami telah mendapatkan nenek moyang kami dalam keadaan demikian. Selama bertahun-tahun nenek moyang kami, ya orang-orang yang terdahulu, yang mereka melakukan yang demikian, menyembah kepada selain Allah. Inilah agama mereka, dan kami telah mengikuti agama mereka. Ini adalah di antara sebab seseorang tidak mendapatkan hidayah, karena berpegang teguh dengan apa yang menjadi agama nenek moyang. Alasan mereka adalah menghormati nenek moyang kita, orang-orang yang terdahulu. Benar, kita diperintahkan untuk menghormati. Akan tetapi di sana ada batasan-batasan. Ada batasan-batasan syariat, tradisi dan juga budaya. Pada asalnya di dalam Islam diperbolehkan. Masing-masing kita memiliki tradisi, memiliki budaya. Akan tetapi di sana ada batas, yang disitulah kita berhenti. Apabila sebuah tradisi atau budaya yang kita dapatkan dari nenek moyang kita ternyata menyelisih dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam keadaan demikian, yang namanya seorang muslim, seorang mukmin, mendahulukan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya daripada budaya yang dia dapatkan dan dia wariskan dari nenek moyang. Kenapa demikian? Karena yang namanya agama itu datangnya dari Allah SWT. Dan Allah SWT yang mengetahui tentang maslahat, tentang kebaikan bagi kita. Dan Allah dialah yang mengetahui tentang mudarat, apa yang buruk bagi kita semua. Sehingga diturunkanlah Al-Quran, diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa petunjuk, membawa huda. Adapun budaya dan juga tradisi, maka ini adalah hasil dari pemikiran manusia.
dari akal manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan aib. Kita tidak mengetahui mana yang terbaik bagi kita. Terkadang kita memandang sesuatu itu baik, padahal itu adalah jelek di sisi Allah SWT. Sebaliknya, terkadang kita memandang sesuatu itu jelek, padahal itu adalah baik di sisi Allah SWT. Oleh karena itu seorang muslim mendahulukan apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya. Inilah agama orang-orang musyrikin. Agama mereka adalah menyekutukan Allah SWT di dalam masalah ibadah, dan inilah perbedaan antara seorang muslim dengan seorang musyrik. Diutuslah Rasulullah SAW dan juga nabi-nabi sebelumnya mengingatkan mereka tentang fitrah ini, meluruskan akidah mereka. Kalau mereka benar-benar yakin Allah yang mencipta, maka janganlah mereka menyekutukan Allah di dalam masalah ibadah. Terjadi peperangan yang sengit antara para rasul dengan kaumnya, semua sebabnya adalah karena ini. Karena kaumnya tidak mau konsekuen dengan keyakinan Allah yang menciptakan, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Padahal keyakinan tersebut seharusnya menjadikan kita hanya mengisahkan Allah di dalam ibadah. Dan Allah telah mengisyaratkan hal ini di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat. Allah SWT berfirman, Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang artinya wahai manusia. Wahai manusia, wahai orang-orang yang merasa dirinya adalah manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Wahai manusia, u'budu rabbakum. Hendaklah kalian menyembah kepada Rabb kalian. Seluruh kalian, hendaklah kalian menyembah kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabb kalian adalah yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian, menciptakan kalian dan menciptakan bapak-bapak kalian. Inilah Rabb yang memiliki sifat inilah yang berhak untuk kalian sembah. Adapun yang tidak mencipta, maka janganlah kalian sembah. U'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dan Rabb tersebut, Tuhan tersebut, di antara sifatnya alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bumi ini menjadi terhampar. Terhampar sehingga mudah diambil manfaatnya oleh manusia. Was-samaa'a binaan, dan dialah Allah yang berhak kalian sembah adalah yang telah menjadikan langit binaan sebagai bangunan. Wa anzala minas sama', dan dia telah menurunkan dari langit ma'an, yaitu air, fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Kemudian Allah, dialah yang telah mengeluarkan tanam-tanaman dengan air tersebut dari bumi, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Inilah Rabb yang memiliki sifat-sifat inilah yang berhak untuk kalian sembah, bukan yang lain. Adapun makhluk yang lemah, yang tidak mencipta, tidak menurunkan hujan, tidak menciptakan kalian dan tidak menciptakan orang-orang sebelum kalian, maka yang demikian tidak berhak untuk disembah. Oleh karena itu Allah mengatakan setelahnya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian wahai manusia menjadikan bagi Allah andadan, sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui, sedangkan kalian menyadari bahwasanya Allah yang telah melakukan itu semua. Sudah menciptakan kalian, memberikan rezeki kepada kalian, mengatur alam semesta ini. Kalian sudah mengetahui tentang perkaranya, tentang masalah ini. Maka janganlah kalian menjadikan andadan, sekutu-sekutu bagi Allah SWT. Kalian serahkan sebagian ibadah kepada selain Allah.
menunjukkan kepada kita tentang kelaziman keyakinan yang pertama, yaitu keyakinan Allah yang menciptakan, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Kelaziman dari keyakinan tersebut adalah kita hanya mengesahkan Allah di dalam ibadah. Dan inilah sekali lagi tujuan utama para rasul diutus oleh Allah SWT, meluruskan keyakinan manusia. Bagaimana supaya ibadah mereka lurus dan murni hanya untuk Allah SWT. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa tujuan mereka diutus oleh Allah SWT? An i'budullaha wajtanibut taghut. Adalah supaya kalian menyembah kepada Allah semata, wajtanibut taghut, dan supaya kalian meninggalkan taghut. Yang dimaksud dengan taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah, siapapun dia. Seperti syaitan, seperti jin, atau sesuatu yang diagungkan yang lain, pohon yang diagungkan, batu yang diagungkan, benda-benda yang diagungkan selain Allah, maka ini dinamakan dengan taghut. Ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kalian hanya menyembah kepada Allah semata, wajtanibut taghut, dan hendaklah kalian meninggalkan taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah SWT. Inilah tujuan utama diutusnya para rasul alaihi wassalam. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, apabila seseorang menyimpang dari manhaj ini, menyimpang dari jalan ini, artinya dia sudah mengetahui Allah yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menciptakan dia dan juga seluruh alam semesta ini, kemudian dia serahkan ibadah kepada selain Allah, dan inilah yang dinamakan dengan kesyirikan, maka dia di dalam bahaya yang sangat besar. Di dalam bahaya yang sangat besar, di dalam dosa yang sangat besar. Dan di antara hal yang menunjukkan hal ini, dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah SWT di dalam ibadah, ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sudah tahu Allah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, kemudian masih ada ibadah yang kita serahkan kepada selain Allah, maka ini adalah syirik. Dan Allah telah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Di dalam dua ayat di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfir. Allah tidak mengampuni ayyushraka bih, dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih mengampuni dosa yang lain yang di bawah itu bagi siapa yang dikehendaki. Padahal kita tahu Allah adalah Al-Ghafur, yang maha pengampun. Allah adalah Ar-Rahim, yang maha penyayang. Dosa selain syirik masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah SWT. Tetapi apabila dosa sudah sampai kepada derajat syirik, maka Allah SWT tidak akan mengampuni. Apabila seseorang datang kepada Allah di hari kiamat, mati dalam keadaan dia membawa dosa syirik besar, maka di hari kiamat dia tidak akan ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Apabila dia mati dalam keadaan syirik dan tidak bertobat kepada Allah SWT. Adapun seseorang yang dia sempat bertobat sebelum dia meninggal dunia, sempat bertobat kepada Allah dari perbuatan syirik ini, maka orang yang demikian adalah akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Yang tidak akan diampuni adalah apabila seseorang bertemu Allah dalam keadaan tidak bertobat dari perbuatan syirik tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man laki Allah yushriku bihi syai'a dakhalan nar." Barang siapa yang bertemu Allah, maksudnya meninggal dunia dan bertemu Allah di hari kiamat dalam keadaan yusyriku bihi syai'ah, dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maksudnya adalah dosa besar, maka dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka, akan masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Artinya kekal di dalam
neraka selama-lamanya bersama orang-orang ahlul kitab, bersama orang-orang musyrikin, bersama orang-orang munafikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, demikian pula dari orang-orang musyrikin, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, dalam keadaan kekal di dalamnya. Artinya mereka tidak akan keluar. Kapan ini? Apabila seseorang datang di hari kiamat, meninggal dalam keadaan dia belum bertobat dari kesyirikan kepada Allah SWT. Adapun orang yang mendapatkan hidayah dan dia mengenal tauhid dan bertobat kepada Allah dari perbuatan syirik dengan segala macamnya dan hanya menyerahkan ibadah kepada Allah SWT, maka yang demikian akan mendapatkan ampunan dari Allah. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa ini belum sampai ke kerongkongan. Diterima oleh Allah SWT. Dan Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah mendolimi dirinya sendiri, telah melebihi batas terhadap dirinya sendiri, melakukan kemaksiatan dengan berbagai jenisnya, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah SWT. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Allah mengatakan jami'an, seluruhnya. Artinya termasuk di dalamnya dosa kufur, dosa syirik, dosa nifak. Sebesar apapun dosa seseorang, apabila masih dilakukan sebelum nyawa ini sampai ke kerongkongan, maka akan diterima oleh Allah SWT. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah dialah yang maha ghafur, yang maha mengampuni dan juga maha penyayang. Menunjukkan kepada kita tentang bahaya syirik. Dosa yang lain, apabila kita datang di hari kiamat dan belum bertobat dari dosa tersebut, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dosa syirik tidak. Dan di antara bahayanya, dosa syirik besar ini apabila dilakukan oleh seseorang, maka akan membatalkan seluruh amalan. Amal soleh yang dilakukan seseorang, sebesar apapun amal soleh tersebut yang dia lakukan semenjak dia balik sampai sebelum melakukan kesyirikan tersebut, apabila dia melakukan sebuah kesyirikan besar, maka akan dijadikan oleh Allah seperti debu yang berterbangan, disia-siakan oleh Allah SWT. Tidak akan dianggap amalan tersebut. Allah SWT mengatakan, "Walaqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga orang-orang sebelummu, ya diwahyukan kepada para nabi dan juga para rasul, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Apabila engkau melakukan kesyirikan, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, atau menyerahkan ibadah kepada selain Allah dan menyerahkan sebagian yang lain kepada Allah SWT, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan batalah seluruh amalan. Ini Allah ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengancam seandainya beliau melakukan kesyirikan, dan ini tidak mungkin, niscaya akan batalah seluruh amalan beliau. Dan beliau adalah seorang nabi. Seandainya melakukan kesyirikan, niscaya akan batalah seluruh amalan beliau. Wala takunanna minal khasirin, dan niscaya engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Beramal setiap harinya, siang dan malam, pagi dan sore, melakukan salat, melakukan puasa, melakukan zakat, melakukan zikir, menyangka bahwasanya dirinya telah berbuat sesuatu, berbuat kebaikan. Akan tetapi secara tidak sadar dia telah membatalkan amalan-amalan tersebut dengan sebuah kesyirikan, membatalkan amalannya sendiri, sehingga dia datang di hari kiamat dalam keadaan mendapatkan amalannya, dalam keadaan amalan tersebut sudah menjadi debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Kami akan mendatangi amalan yang telah mereka lakukan di dunia,
faja'alnahu haba'an manthura, maka kami jadikan amalan-amalan tersebut sebagai haba'an manthura, sebagai debu yang berterbangan. La ilaha illallah. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Tidak ada kerugian yang lebih besar daripada seseorang yang datang di hari kiamat dalam keadaan menyangka dirinya di dunia sudah berbuat baik, ternyata di akhirat dia dapatkan amalan-amalan tersebut adalah amalan yang batal, amalan yang sudah menjadi debu karena perbuatan syirik yang dia lakukan. Dan tidak ada kesempatan untuk mengulang kembali. Siapa di antara kita yang sudah sampai di akhirat bisa kembali di dunia? Kerugian di dunia berupa rezeki, berupa bisnis dan lain-lain bisa diganti. Tapi seseorang apabila sudah sampai di sana, ternyata dia mendapatkan dirinya adalah orang yang merugi, maka ini tidak bisa diulang kembali. Dan bahaya yang besar juga menunjukkan tentang bahaya syirik ini, bahwasanya orang yang melakukannya tidak ada harapan untuk masuk ke dalam surga, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah SWT, sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga. Diharamkan. Surga seluas itu, ya seluas langit dan juga bumi, tidak ada satu jengkal pun dimiliki oleh orang yang musyrik. Allah telah mengharamkan orang yang musyrik untuk masuk ke dalam surga. Di mana kembalinya? Wa ma'wahun nar. Tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, yaitu melakukan kesyirikan. Bapak Ibu sekalian, ini semua mengingatkan kita dan menunjukkan kepada kita tentang bahaya berbuat syirik. Kalau kita sudah meyakini Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta, maka adalah kita konsekuen. Kita sebagai seorang muslim konsekuen, berpegang teguh dengan ibadah ini, berpegang teguh dan hanya menyerahkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di sini saya sampaikan beberapa ibadah yang seharusnya diserahkan kepada Allah saja semata, akan tetapi sebagian kaum muslimin menyerahkan ibadah tersebut kepada selain Allah, menyimpang dari keyakinan dia. Dan yang dimaksud ibadah sebelumnya, yang dimaksud dengan ibadah adalah seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Segala perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai, baik itu berupa ucapan maupun amalan, yang zahir maupun yang batin, maka ini dinamakan dengan ibadah. Ini harus kita pahami dulu. Kalau kita sudah tahu tadi bahwasanya ibadah ini adalah hak Allah SWT yang tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah, maka kita harus paham tentang apa itu ibadah. Apa itu ibadah? Yang harus kita serahkan hanya kepada Allah. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Inilah yang dimaksud dengan ibadah. Nah, ini seorang muslim hendaknya paham, atau hendaklah dia bisa menghafal apa pengertian ibadah. Jangan sampai ditanya oleh sebagian apa itu ibadah, kemudian dia tidak bisa menjawabnya. Ibadah secara ringkas adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT, baik berupa keyakinan maupun berupa ucapan maupun berupa amalan. Inilah yang dimaksud dengan ibadah. Dari mana kita tahu sesuatu itu dicintai oleh Allah? Kita tahu dari Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Nabi Muhammad SAW, dan dengan lisan beliau menyampaikan wahyu Allah SWT, hadis-hadis Nabi SAW. Di sana beliau mengabarkan kepada kita perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Disitulah kita mengenal bahwasanya itu adalah ibadah. Saya sebutkan di sini atau di kesempatan kali ini 3 di antara ibadah-ibadah
yang seharusnya hanya kita serahkan kepada Allah. Namun sayang, ya sebagian saudara kita masih menyerahkan ibadah tersebut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah ad-du'a. Yang pertama adalah doa. Berdoa. Berdoa ini adalah termasuk ibadah. Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman. Apa yang Allah katakan? Ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian berdoa kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada kita semua untuk berdoa kepada Allah. Allah mengatakan ud'uni, hendaklah kalian berdoa kepadaku. Dan Allah apabila memerintahkan sesuatu, berarti Allah mencintai sesuatu tersebut. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita dengan sesuatu yang tidak Allah cintai. Di sini Allah memerintahkan kita untuk berdoa, berarti kita tahu bahwasanya doa ini adalah sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah kita sampaikan, yang pertama adalah doa. Berdoa ini adalah ibadah dan dalilnya sudah kita sebutkan. Allah SWT memerintahkan di dalam Al-Qur'an kepada kaum muslimin untuk berdoa kepada Allah SWT. Ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Dan perintah ini menunjukkan bahwa doa adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau itu dicintai berarti itu adalah ibadah. Dan kalau itu ibadah, maka tidak halal seorang muslim menyerahkan doa ini kepada selain Allah SWT. Oleh karena itu setelahnya Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, orang-orang yang sombong dari ibadati, dari ibadah kepadaku. Tadi Allah mengatakan ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang istikbar, orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina dina. Allah namakan doa yang tadi Allah perintahkan dengan ibadah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini adalah nas, ini adalah kabar langsung dari Rasulullah SAW bahwasanya doa adalah ibadah. Kalau demikian, berarti tidak halal dan tidak boleh kita sebagai seorang yang mengaku muslim dan mengakui Allah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, kemudian kita menyerahkan yang namanya doa ini kepada selain Allah, siapapun dia. Baik itu seorang jin, baik itu sebuah pohon atau sebuah batu, atau bahkan seorang malaikat sekalipun, atau bahkan itu seorang nabi sekalipun, tidak boleh kita serahkan yang namanya doa kepada mereka. Haram hukumnya. Karena doa adalah ibadah yang merupakan hak istimewa bagi Allah SWT. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menyerahkan doa ini kepada selain Allah, siapapun dia, maka dia telah membatalkan keimanan dia. Membatalkan keimanan dia. Dan telah terjatuh di dalam sebuah kesyirikan yang besar. Dan berdoa kepada selain Allah, ini macamnya banyak. Di sana ada yang dinamakan dengan istighatsah, ada yang dinamakan dengan isti'adzah. Ini semua adalah termasuk macam-macam doa. Berdoa kepada Allah ini bermacam-macam. Ada yang dinamakan dengan istighatsah, dan ini adalah permohonan kepada Allah supaya dilepaskan dari sebuah musibah. Musibah sudah turun dan kita minta supaya dilepaskan dari musibah tersebut, maka ini dinamakan dengan istighatsah. Di sana ada yang dinamakan dengan isti'adzah. Artinya adalah memohon perlindungan. Memohon perlindungan dari sebuah musibah. Musibahnya belum ada, belum turun.
kemudian kita memohon kepada Allah supaya dilindungi dari musibah tersebut, ini dinamakan dengan isti'adzah. Dan di sana ada yang dinamakan dengan isti'anah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah. Ini semua adalah termasuk jenis-jenis doa. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Berlindung dari sebuah kejelekan, sebuah musibah, maka ini harus kita serahkan kepada Allah SWT. Tidak boleh seseorang melewati sebuah lembah atau melewati sebuah kali misalnya, kemudian terkenal kali tersebut sebagai kali yang angker, kemudian kita berlindung kepada yang bau reksa kali tersebut, yang berlindung kepada rajanya jin yang ada di tempat tersebut supaya tidak diganggu oleh jin-jin yang lain. Maka ini termasuk isti'adzah. Ini termasuk memohon perlindungan. Tidak boleh yang namanya isti'adzah kita serahkan kepada selain Allah SWT. Apa yang Allah katakan di dalam surat An-Nas? Apa yang Allah katakan di dalam surat Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbul Falaq, yaitu Allah SWT. Kita diperintahkan untuk berlindung, beristi'adzah kepada Rabbil Falaq, yaitu Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, Ilahin nas, Malikin nas, Ilahin nas, yang merajai manusia, yang merupakan sesembahan manusia. Di dalam masalah isti'adzah kita berlindung kepada Allah, bukan berlindung kepada rajanya jin. Demikian pula di dalam masalah istighatsah, di dalam masalah isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami berlindung, kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Berdoa ini adalah ibadah. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah SWT, termasuk kepada jin-jin dengan berbagai jenisnya. Dan diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jin, mereka menceritakan bagaimana keadaan diri mereka dan bagaimana cerita mereka tentang manusia-manusia yang sebagian dari manusia datang kepada jin dalam keadaan ingin memohon pertolongan. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini adalah kabar dari jin. Ada sebagian manusia yang mereka datang kepada jin ya'udun, dalam keadaan mereka meminta perlindungan. Dari siapa? Min rijali minal jin. Meminta perlindungan dari bangsa jin. Fazaduhum rahaqa, maka jin-jin tersebut semakin menambahkan ketakutan kepada manusia tersebut. Semakin mereka meminta kepada jin, semakin ditambah ketakutannya. Ini adalah perkara yang diharamkan, yang terkadang dilakukan oleh sebagian saudara kita. Sebagian mereka berdoa kepada jin dan meminta kepada jin, dan mereka menamakan jin-jin tersebut dengan nama-nama yang merupakan nama-nama penghormatan, dinamakan dengan kiai, dinamakan dengan nyi dan lain-lain. Dan intinya mereka adalah jin yang memang dari awal mereka sudah berjanji, bahkan di hadapan Allah SWT berjanji ingin menyesatkan kita, anak-anak Adam alaihissalam. Disesatkan bagaimana mereka bisa bersama-sama menemani jin-jin tersebut yang kafir kepada Allah, menemani mereka di dalam neraka selama-lamanya. Diusahakan mereka untuk menyimpang dari jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, di antara ibadah yang seharusnya hanya kita serahkan kepada Allah SWT adalah ibadah tawakal. Bertawakal artinya adalah bergantung. Ini adalah sebuah ibadah yang agung. Bergantung kepada Allah adalah sebuah kewajiban. Bertawakal kepada Allah adalah sebuah kewajiban. Allah SWT mengatakan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bertawakal kepada siapa? Bertawakal kepada Allah. Allah mengabarkan bahasanya ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Kalau dicintai berarti tadi kita sebutkan tawakal artinya adalah sebuah ibadah karena dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kalau ini ibadah berarti tidak boleh kita bergantung kepada makhluk, bergantung kepada sebuah benda,
yang dinamakan dengan jimat atau aji-aji atau sifat kandel dan lain-lain, maka ini semua adalah termasuk ketergantungan kepada selain Allah SWT. Allah menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam yang beliau berkata kepada Bani Israel yang mereka masih punya rasa takut dengan makhluk, masih tergantung dengan makhluk. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan berkata Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka hendaklah kalian bertawakal hanya kepada Allah. Kalau kita memang benar-benar percaya kepada Allah, maka hendaklah kita hanya bergantung kepada Allah SWT. Bergantung di dalam masalah mendatangkan manfaat, ingin mendapatkan kebaikan. Demikian pula bergantung kepada Allah di dalam menghindarkan sebuah mudarat, sebuah keburukan. Maka hendaklah kita hanya bergantung dan bertawakal kepada Allah. Tidak boleh kita bergantung kepada makhluk, sebuah benda yang diciptakan oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kabarkanlah kepadaku, qul afara'aitum, katakanlah kepada mereka, kabarkanlah kepadaku, ma tad'una min dunillah, segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah, baik berupa jin, baik berupa benda ataupun yang lain, silahkan. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah, kabarkan kepadaku segala sesuatu yang kalian sembah. In aradani Allahu bidurr hal hunna kashifatu durrih, apabila Allah SWT menginginkan kepadaku untuk memudarati aku, ingin menurunkan kepadaku sebuah mudarat, sebuah bencana, hal hunna kasifatu durrih, apakah sesembahan-sesembahan tersebut mereka bisa menghilangkan kemudaratan yang Allah inginkan? Adakah di antara sesembahan-sesembahan tersebut yang bisa mencegah mudarat tersebut? Seandainya Allah SWT menginginkan mudarat bagi saya, apakah benda-benda tersebut yang kalian bergantung dengan benda-benda tersebut, apakah benda-benda tersebut bisa menghilangkan dan menghindarkan mudarat ini dariku? Kalau Allah sudah menghendaki. Au aradani bi rahmah hal hunna mumsikatu rahmatih, apabila Allah SWT menghendaki rahmat untukku, menghendaki ingin menyayangiku, menurunkan kebaikan kepada diriku, hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah benda-benda tersebut, apakah benda-benda yang kalian agungkan, yang kalian bergantung dengan benda-benda tersebut, mumsikatu rahmatih, bisa menahan rahmat dari Allah? Jawabannya tentunya tidak. Kalla, tidak ada yang bisa menahan kehendak Allah SWT. Kalau Allah menghendaki mudarat, maka benda-benda tersebut tidak bisa menolak. Kalau Allah menghendaki kebaikan, maka benda-benda tersebut tidak bisa menolak kebaikan tersebut yang ingin Allah berikan kepada kita. Kalau demikian, qul hasbiyallah, kalau demikian katakanlah hasbiyallah, cukuplah Allah bagi diriku. Berarti aku tidak perlu benda-benda tersebut. Kalau memang manfaat dan juga mudarat ada di tangan Allah SWT. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, maka hendaklah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Menunjukkan kepada kita tentang kewajiban bertawakal hanya kepada Allah. Manfaat tidak akan bisa mendatangkan kebaikan, manfaat kecuali Allah. Dan tidak bisa menolak mudarat kecuali Allah SWT. Oleh karena itu, untuk apa kita bergantung dengan benda-benda? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraf. Barang siapa yang menggantungkan sebuah tamimah, sebuah benda, baik yang digantungkan di tangan, digantungkan di leher, digantungkan atau disambukkan di perut, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa demikian? Karena dia telah bergantung dengan selain Allah SWT. Kalau dia meyakini benda-benda ini yang memberikan mudarat, memberikan manfaat, maka dia telah terjerumus di dalam syirik yang besar, yang bahayanya sudah kita sebutkan.
Adapun hanya meyakini bahwasanya benda-benda ini adalah sebagai sebab, sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian ketika dikatakan Pak, Bu, ini tidak boleh, dia mengatakan Mas, ini hanya sebagai perantara, hanya sebagai sebab. Saya tidak meyakini ini yang memberikan mudarat, memberikan manfaat. Maka orang yang demikian masuk ke dalam kesyirikan, akan tetapi syirik yang kecil. Syirik yang kecil berbeda dengan syirik yang besar. Syirik yang kecil ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, akan tetapi bisa membawa seseorang lama-kelamaan masuk ke dalam syirik besar. Oleh karena itu ini juga merupakan sebuah bahaya. Jadi yang kedua adalah bertawakal hanya kepada Allah. Ini adalah sebuah ibadah yang tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah SWT. Termasuk di antaranya ada yang dinamakan dengan tatoyur, ya, dalam bahasa Arab. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah merasa sial dengan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Atau dinamakan dengan khurafat-khurafat. Ya. Orang Arab dahulu ada di antara mereka, atau sering di antara mereka apabila ingin keluar rumah, ingin berbisnis, ingin bepergian, ya mereka menerbangkan ya seekor burung, kemudian dilihat. Apabila dia terbang ke kanan, oh berarti nasib saya baik. Dia terus melanjutkan perjalanan, melanjutkan bisnisnya di hari itu. Tapi ketika dia terbang ke kiri, maka dia menganggap bahwa ini adalah sebuah hari yang siang. Dan ini akidah jahiliyah seperti ini dipraktekkan oleh sebagian kaum muslimin secara tidak sadar atau sadar. Keluar di pagi hari, ia kemudian melihat ular misalnya lewat, ya. Kemudian ada keyakinan berarti nanti ada musibah. Atau di pagi hari keluar melihat ada orang bertengkar, atau melihat tabrakan di jalan, kemudian meyakini bahwa di sana ada, pasti di sana ada musibah atau ada kejelekan. Inilah yang dinamakan dengan tatoyur, yang dikatakan oleh Nabi SAW, man raddathu hajatun, man raddathu tiyaratun an hajati faqad asyrak, an hajatihi faqad asyraka. Barang siapa yang hajatnya ditolak gara-gara tiarah ini, gara-gara keyakinan ini, karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, kemudian dia tidak jadi melakukan hajatnya, maka faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui Allah SWT dialah yang telah menurunkan sebab, dan dialah Allah SWT yang telah menurunkan musabbab. Tidak boleh seorang muslim mengatakan ini sebab kecuali memang sudah Allah kabarkan. Ketika dia mengatakan bahwasanya sebab sial saya adalah karena melihat burung terbang ke kiri, atau sebab sial saya adalah karena melihat ular, atau sebab sial saya adalah karena melihat sesuatu yang tidak baik di pagi hari, maka ini seakan-akan dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab, menjadikan sesuatu yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, kemudian dia dengan berani, dengan lantang mengatakan bahwa ini adalah sebuah sebab. Mengatakan atau menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab atas nama Allah SWT. Padahal Allah SWT tidak pernah mengatakan yang demikian. Padahal Allah tidak pernah mengabarkan yang demikian. Dari mana dia mengetahui bahwasanya ular yang lewat ini sebagai sebab kesialan dia? Inilah yang dinamakan dengan tatayur, dan tidak boleh kita bergantung dengan yang demikian. Kita harus bertawakal hanya kepada Allah. Allah lah yang mendatangkan manfaat, dan dialah Allah SWT yang menghilangkan mudarat dari manusia. Kemudian yang ketiga, di antara ibadah yang seharusnya hanya kita serahkan kepada Allah, tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah, adalah az-zabah, atau dinamakan dengan menyembelih. Menyembelih ini adalah sebuah ibadah. Apa dalilnya? Allah SWT berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar. Hendaklah engkau melakukan salat. Sholli, hendaklah engkau salat untuk siapa?
li rabbik, untuk Tuhanmu. Wanhar, dan hendaklah engkau menyembelih, yaitu menyembelih li rabbik, menyembelih untuk Tuhanmu. Allah memerintahkan di dalam ayat ini untuk melakukan salat untuk Allah, bagi Allah, dan melakukan adzabah, melakukan menyembelih juga untuk Allah SWT. Perintah menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut adalah dicintai. Dan kalau itu dicintai berarti itu adalah ibadah. Dan Allah mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, demikian pula sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan juga matiku adalah untuk lillah rabbil alamin, hanya untuk Allah SWT. Ini adalah pernyataan dari kita bahwasanya kita hanya menyerahkan ibadah menyembelih ini hanya kepada Allah SWT. Oleh karena itu orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah. Ada sebagian orang dia menyembelih untuk selain Allah SWT, menyembelih untuk jin. Dan saya dulu pas masih kecil dan masih ingat sampai sekarang, ya, ketika pembangunan sebuah jembatan, ya, diadakan sebuah acara, ya, kemudian di pagi harinya setelah waktu subuh, ya, disembelihlah, ya, seekor kerbau, kemudian ditanam di sungai tersebut dengan maksud dan tujuan supaya pembangunan, ya, jembatan tersebut adalah selamat, lancar dan tidak ada masalah. Oleh karena itu disembelihlah seekor hewan dengan tujuan sebagai tumbal, ya, sebagai tumbal. Dan ini tidak lain adalah penyerahan ibadah kepada selain Allah SWT. Karena yang mereka sembah, yang dijadikan tujuan adalah jin yang menunggu, ya, sungai tersebut atau yang menunggu kali tersebut. Disembelihlah seekor hewan dengan tujuan supaya dia ridha, ya, dengan tujuan supaya dia senang, supaya dia tidak mengganggu pembangunan tersebut. Dan ini sebenarnya adalah termasuk penyimpangan, padahal Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Hendaklah engkau hanya salat untuk Allah, dan hendaklah engkau hanya menyembelih untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah berjanji bahwasanya ibadah tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Kenapa kita serahkan ibadah menyembelih ini kepada selain Allah SWT? Kurban kita serahkan hanya kepada Allah. Akikah hanya kita serahkan untuk Allah SWT. Ketika kita berhaji membayar hadiyu, hanya kita serahkan kepada Allah. Demikianlah seorang muslim di dalam masalah sembelihan, di dalam ibadah-ibadah yang lain, dia hanya menyerahkan ibadahnya kepada Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, materi tentang beriman kepada Allah ini sebenarnya adalah materi yang panjang, tapi apa yang saya sampaikan semoga bisa menjadi isyarat dan bisa dipahami dan bisa dikembangkan. Dan barang siapa yang ingin lebih dalam mempelajari tentang beriman kepada Allah, maka perlu kesungguhan. Ya, perlu kesungguhan. Ya, kita perlu meluangkan waktu kita, umur yang sudah Allah berikan ini kita gunakan untuk menuntut ilmu agama. Jangan sampai kesibukan kita sehari-hari, pekerjaan kita, dunia kita menjadikan kita lalai dan menjauh dari majelis ilmu. Tidak mungkin kita tahu kecuali kita mau belajar. Banyak orang yang terperosok atau terjerumus dalam kesalahan-kesalahan yang sebagainya sudah kita sebutkan. Intinya karena sebabnya adalah tidak mau belajar, malas untuk mempelajari agamanya sendiri. Sudah puluhan tahun mengaku sebagai muslim, akan tetapi kurang mengenal tentang agamanya sendiri. Dan janganlah kita merasa rendah hati. Bagaimanapun kita, meskipun sudah tua, sudah berumur 50 tahun, 40 tahun atau lebih dari itu, maka jangan kita merasa rendah hati dari yang lain. Alhamdulillah, Allah telah memberikan hidayah kepada kita sebelum Allah menjemput, ya, sebelum Allah mengirim malaikat maut yang menjemput kita. Alhamdulillah, ini adalah sebuah kesempatan. Berarti Allah menginginkan kepada kita hidayah, menginginkan kepada kita petunjuk.
maka adalah kita menyambut petunjuk ini. Ya, kita niatkan mempelajari ilmu agama. Ya, kita sempatkan meskipun sekali di dalam seminggu. Ya, kita sempatkan untuk duduk bermajelis ilmu, mendengarkan firman Allah SWT, mendengarkan hadis Nabi SAW, dan Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan di dalam rangka menuntut ilmu agama, mempelajari agama Allah SWT, maka Allah SWT akan memudahkan dia jalan menuju surga. Akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Kapan? Apabila seseorang mau sedikit demi sedikit mempelajari agama Allah. Karena kalau orang tahu ilmunya, maka dia akan mengetahui mana yang halal, akan mengetahui mana yang haram, akan mengetahui mana yang hak, yang benar, dan mengetahui mana yang batil. Kalau dia mengetahui yang hak, maka dengan mudah dia bisa mengamalkan. Dan kalau dia mengetahui yang batil, maka dengan mudah insyaallah dia tinggalkan, karena dia sudah tahu ilmunya. Tetapi kalau orang dalam keadaan tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil, yang hak dianggap itu adalah batil, yang batil dianggap itu adalah hak, yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal, maka orang yang demikian dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu nasihat saya secara umum kepada diri saya sendiri dan juga keluarga sekalian, dan juga Bapak Ibu sekalian secara umum, hendaklah kita jangan malas-malas untuk menghadiri majelis ilmu. Itulah yang bisa kita sampaikan.